Jadi ada ajal, ada umur. Saat manusia terlahir ke dunia ini ditetapkan ajalnya. Ya. Apa itu ajal? Ajal itu batas akhir usia. Jadi yang ada 60 tahun, 70 tahun, bahkan kurang daripada itu. Ada yang 30 tahun, ada yang baru 3 bulan nikah. Itu ajal namanya. Ya. Kalau ajal sudah tiba, maka nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Al-A'raf ayat 34. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau seseorang sudah didatangi oleh ajalnya, maka nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Yang datang disebut maut. Datang disebut maut. Al-Imran 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang nyamutnya disebut malaikat maut. Ya, Quran surah As-Sajdah ayat ke-12-nya. Ya. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukila bikum. Ditarik. Jadi bedakan antara ajal dengan umur. Ajal batas usia seseorang. Saat kita ingin mengisi usia sampai batas itu, bagaimana cara mengisinya? Maka cara mengisinya disebut dengan umur, sehingga melahirkan makmur. Ya. Meninggalkan jejak. Jejak ini yang disebut dengan asal. Jadi cara kita mengisinya, bahasa Qurannya, bahasa hadisnya disebut dengan umur. Tadi yang ada 3 makna itu. Sesuatu yang bermanfaat, sesuatu yang melahirkan keberkahan, sesuatu yang melahirkan keridhaan, muncul kesuksesan dari situ. Ya. Tidak mungkin ada sesuatu diikuti, ya, kemudian ada sesuatu yang bisa diperlakukan, dicontoh kalau bukan manfaat. Ya. Jadi kalau jejak itu masih bentuknya masih umum sifatnya. Ya. Jejak itu masih umum. Bisa, ada jejak kebaikan, ada jejak keburukan. Fir'aun juga meninggalkan jejak, tapi jejak buruk. Ya. Ada Abu Lahab meninggalkan jejak buruk. Qarun meninggalkan jejak buruk. Tapi Quran meminta kita tidak mengikutinya, tapi menghindarinya. Ya. Karena itu ketika Quran menyebutkan kalimat umur ditafsir oleh Nabi, ya, saat silaturahim itu bisa memanjangkan umur. Hadis lain yang menerangkan tentang jejak, tapi hadis yang selanjutnya melengkapi yang dimaksud dengan jejak itu jejak umurnya, jejak manfaatnya, bukan jejak keburukannya, tapi jejak kebaikannya. Karena itu dalam ilmu hadis ada kaidah disebut al-jam'u wat tawfiq. Al-jam'u wat tawfiq itu jika ada satu peristiwa disebutkan oleh Nabi, hadisnya lebih daripada satu, maka hadisnya harus dikumpulkan. Lalu jangan tafsirkan satu-satu, kumpulkan seluruhnya. Lalu dari seluruhnya ini kemudian dikompromikan, lahirkan satu makna yang utuh. Hadis tentang silaturahim itu ada 2 seperti yang disampaikan tadi. Satu yang menyebutkan siapa, ya, yang menginginkan bertambah asalnya, artinya diikuti jejaknya, ya, maka sambungkan silaturahimnya. Jejak yang mana yang diikuti, maka hadis yang lain yang menafsirkan. Ya, maka na yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahiman. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan Rasulnya, sambungkan silaturahimnya. Untuk apa? Di hadis lain yang ketika disebutkan siapa yang berkeinginan dipanjangkan usianya man umira, ya. Siapa yang berkeinginan dipanjangkan usianya oleh Allah, umurnya bukan usia, umurnya oleh Allah, maka falyasir rahimah, sambungkan silaturahimnya. Apa yang dimaksud dengan umur ini tadi? Ditafsir di hadis yang pertama, jejak kebaikannya. Jejak kebaikannya. Maka silahkan lakukan banyak manfaat. Kalau bicara yang baik, Allah titipkan ilmu. Kalau ilmu ini jadi jejak kebaikan bagi generasi mendatang, maka sambungkan pada yang manfaat. Karena ada orang intelek sangat pandai, cerdas luar biasa sampai jadi orang kaya, namanya Qarun. Tapi sayang, ilmunya yang luas itu untuk mendapatkan kekayaan digunakan pada yang buruk. Zakat nggak mau, buruk perilakunya dan sebagainya. Maka muncullah tipikal orang kaya sombong. Ada orang kaya sombong? Ada, namanya Qarun. Jadi kalau ada yang kaya sekarang sombong, itu keturunan dari Qarun. Baru punya mobil Avanza, begitu keluar turun kakinya sampai ke lapak, nah itu Qarun namanya. Ya. Ada lagi pejabat sombong, ada dengan kedudukan yang dititipkan oleh Allah untuk membuat polisi kebijakan yang bagus. Dia punya jabatan kedudukan, bikin musola, bikin majelis taklim, arahkan masyarakat pada yang baik, bisa. Tapi dia memilih yang buruk. Jadikan saya Tuhan, paksa orang untuk bangun piramid macam-macam, jejaknya jelek, tak boleh diikuti. Firaun. Ada yang sombong dengan keduanya, kaya juga iya, kedudukan punya, namanya Abu Lahab. Ada Abu Jahal, rumahnya di bawah Jabal Qubais itu, sombongnya luar biasa. Kaya, tampan, punya kedudukan, sombong, digabungkan ketiganya. Maka langsung disebutkan oleh Quran jadi bahan bakar neraka. Jadi satu ayat, tabbat yada Abi Lahab, Abu Lahab, Abu Jahal dan Abu yang lainnya. Nah, itu asal keburukan. Maka orang-orang yang baik itu yang meninggalkan jejak kebaikannya, asal ditafsir dengan umum. Hadisnya riwayat Muslim nomor hadis 1893. Perhatikan kalimat Nabi-nya, saya tutup. Man dalla ala khairin falahu ajruhu misla ajri fa'ilihi min ghairi an yanqusa min syai'. Itu hadis penutupnya. Siapa yang dalam hidupnya pernah menunjukkan kepada kebaikan,
memfasilitasi pada kebaikan, walaupun cuma tunjukkan saja, maka dia dapat pahala seperti yang mengerjakan tanpa dikurangi sedikit. Ini Masya Allah, yang bangun masjid, tajudin, memfasilitasi segalanya, itu berapa hari orang sholat di sini? Setiap orang sholat itu pahalanya mengalir. Setiap orang baca Quran pahalanya masuk. Contoh begini, ibu misalnya, ibu kalau baca Quran itu satu huruf ya bu, 10 pahala. Satu hurufnya 10 pahala. Hadisnya sahih, At-Tirmidzi itu nomor hadis 2910. Man qara'a harfan min kitabillah falahu asyru hasanat. Siapa yang baca satu huruf dari kitabullah, dia dapat 10 kebaikan. Maka bayangkan orang yang menyumbang mushaf disimpan, Masya Allah, itu dibaca Quran, satu hurufnya 10 kebaikan, dapat yang sama pahalanya. Maka ketika orang meninggalkan jejak-jejak kebaikan yang bermanfaat dilakukan oleh orang lain, tidak sekedar meninggalkan kebaikan, tapi pahala mengalir ke orang lain. Itulah yang disebut dengan umur, kaitan dengan jejak, amal, dan 3 hadis yang terangkai sekarang. Jadi tafsir di Muslim hadis 1893. Sedangkan salawat maknanya 3 makna. Salawat yang dimaksudkan ada salawat dari Allah, salawat dari malaikat, dan salawat kita yang menyampaikan. Salawat dari Allah disebut dengan rahmat. Rahmat bentuknya, rahmat, kasih sayang yang luas. Dunia disebut rahmat, akhirat disebut rahim. Jadi kalau Allah sudah memberikan salawat, maka dijamin hidup dunia yang enak, akhiratnya nyaman. Salawat dari malaikat itu istighfar, dimohonkan ampunan. Dan yang kedua, pengalinan doa. Jika malaikat sudah memberikan salawatnya, maka satu di antara dua. Satu, memohonkan istighfar kepada Allah yang barang tersebut, atau yang kedua, mengaminkan doa yang dia panjatkan. Hadisnya banyak. Di hadis Muslim nomor hadis 1389, At-Tirmidzi nomor hadis 2862, Ibnu Majah nomor hadis 219. Ini saya contohkan satu saja. Orang yang menuntut ilmu sejak keluar dari rumahnya sampai pulang lagi, wa innal malaikata la tadau ajnihataha li talibin. Para penuntut ilmu saat dia masuk belajar, berangkat sampai pulang lagi, itu malaikat membentangkan sayapnya, memberikan ridho, memberikan sholawatnya. 2, menunggu apakah penuntut ilmu mau beristighfar atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, Allah memberikan sholawat kepada Nabi, artinya Nabi dijamin tenang di dunianya, bahagia akhiratnya. Tenang itu bukan gak punya masalah, saat punya masalah dibantu oleh Allah, diberikan ketenangan, diberikan kemudahan. Jika Allah hidupnya mudah, di akhirat surga di nomor 1 hingga tinggi. Malaikat memberikan sholawat karena dekat dengan Nabi, Masya Allah. Turun, setiap Nabi berdoa mengaminkan. Jangan kan Nabi berdoa, sebelum berdoa sudah diminta oleh malaikat. Di Mekah diusir, dilempari. Tadi ke Taif, orang Taif melempari Nabi, Masya Allah. Di Mekah diusir lewat kata-kata, di Taif diusir lewat batu, dilempari. Nabi gak minta, Jibril datang. Ya Rasulullah, ya Muhammad, wahai Muhammad, mohonkan kepada Allah supaya saya balik untuk menimpa yang menghidupkan. Tapi Nabi menolak. Belum minta, malaikat sudah nunggu. Nabi lain minta dulu, baru malaikat mengaminkan. Ini Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai para yang beriman, bersalawatlah kamu kepada Nabi. Apa yang dimaksud salawat kita kepada Nabi adalah bentuk terima kasih syukur kita kepada Allah yang telah menurunkan Nabi Muhammad untuk kita. Bentuknya berupa pujian yang mengandung rasa syukur. Pujian mengandung syukur disebut dengan sana pakai tak kecil. Sana'un. Itu pun saat kita berikan itu kepada Rasulullah, Nabi gak butuh. Sebetulnya itu adab kita saja. Nabi sudah tunjukkan kita, berkorban untuk kita. Rasul mau meninggal, mau wafat. Di sampingnya ada istrinya Aisyah, ada anaknya Fatimah, ada menantunya Ali. Yang disebut bukan mereka. Aisyah gak disebut, Ali gak disebut, Fatimah tidak disebut. Yang disebut kok kita. Umatku, as-salat. Meninggal di pangkuan Aisyah, dibawakan air wudunya oleh Fudail, dibimbing sholat oleh Aisyah, meninggal, Masya Allah. Bapak mau meninggal, ibu disampingin, anaknya ada, menantunya ada, yang disebut tetangga. Gimana perasaan bapak? Mau meninggal, samping istri ada, anak ada, menantu ada, cucu ada, yang disebut para tetangga. Gimana perasaan kita? Masya Allah, itulah Rasulullah. Makanya kita saat bersalawat kepada Nabi, kata Nabi, man shalla alaihi salatan wahidah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bersalawat kepada saya karena bentuk syukurnya atas diturunkan Nabi kepadanya, maka Masya Allah bersalawat kepada orang yang 10 kali. Jadi berikan kebaikan. Quran surah 9 ayat terakhir. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina rahimahullah. Pertanyaan Bapak, Quran surah
Al-Baqarah ayat 233, kemudian ditafsir oleh Al-Qur'an surah 31 ayat 13 sampai dengan ayat 19. Tentang Bapak lengkapnya ada surat Luqman-nya dari ayat 13 sampai ayat 19. Kalau anak-anak sudah mulai melangkah balik, sudah mulai menuju balik, maka ada 4 pendidikan yang diarahkan. 1, kenalkan dengan Allah. Ya bunayya la tusyrik billah. Yang kedua, dekatkan dengan orang tua supaya semakin merasakan kedekatan dengan orang tuanya. Kalau sudah dekat, gampang disuruh. Diminta sholat gampang, minta ngaji gampang. Ya. Orang-orang anak-anak yang tidak pernah dekat dengan orang tuanya, tidak ada rasa, tidak ada kepekaan. Ya. Makanya seorang Nabi Ibrahim, walaupun jauh dengan anaknya, masih menyempatkan. Ya. Ibrahim, istrinya Hajar melahirkan Ismail. Dipisahkan kata Allah, jangan tinggal di Kanaan di Palestina, pergi ke Mekah. Quran surah ke-14 ayat 37. Dibawa dari Palestina ke Mekah, jaraknya luar biasa. Tapi walaupun terpisah jauh, masih ditengok juga. Jalan kaki ke sana bolak-balik, memastikan bagaimana minum air susunya. Kemudian bagaimana siapa temannya, macam-macam, masih jalan kaki. Makanya disebut Ibrahim dari kata Abun Rahim, bapak yang sangat penyayang. Bahasa Aramaiknya Ibrahim yang suka menyeberang. Jadi menyeberang saking sayang dengan anaknya, dia ingin tengok. Kalau itu jangan heran. Ketika Ibrahim punya tugas di Mekah, Al-Baqarah 127 untuk meninggikan bangunan Ka'bah di Ka'bah di masa Nabi itu kena banjir. Tersapu atasnya, pondasinya masih ada. Zaman Nabi Ibrahim diperintahkan ditinggikan. Turun perintah Ibrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ketika Ibrahim akan meninggikan pondasi Ka'bah, pijakan pertama disebut dengan makom. Sampai sekarang ada makom Ibrahim. Ya. Di sudut yang lain anaknya yang baru berusia kecil 4-5 tahun karena merasakan dekat dengan bapaknya, bawa batu, ingin bantu. Makanya kalimatnya diakhirkan wa Ismail. Padahal Quran bisa mengatakan wa idh yarfa'u Ibrahim wa Ismailul qawa'ida. Kenapa Ismail diakhirkan? Dalam bahasa Arab at-takhir menunjukkan peran yang kurang. Di anaknya cuma bantu bapak saja, perannya tidak sama. Seakan-akan saat bapaknya akan bantu, anaknya Pak, boleh nggak saya bantu? Ngangkat batu. Batu dalam bahasa Arab disebut dengan hajar. Kalau mulai disusun disebut dengan hijar. Hijar. Sampai sekarang ada hijar Ismail. Di kedekatan orang tua dengan anak melahirkan rasa dari anak membantu orang tua. Ada kepekaan. Bapak punya motor, maaf, sedang dicuci, anak lewat, dibantu gak? Ibu sedang nyapu, anak lewat, dibantu gak? Jangan-jangan ibu yang nyapu, anaknya yang bilang, ma itu yang kurang bu. Itu apa yang salah? Coba lihat, ada penunjukan. Yang ketiga, ajarkan dia sholat. Ya bunayya aqimis sholat. Ketiga, sholat. Keempat, akhlak. Nah, bagaimana cara mengajarkan sholat itu sesuai dengan tahapan perkembangannya. Tahap yang muda, Abu Dawud nomor hadis 1367. Ibnu Abbas dari merangkak Pak, disimpan di baris Nabi. Dari merangkak oleh bapaknya. Tapi poinnya, bapaknya hanya di samping. Hanya di samping. Ketika mulai mengganggu apa dipinggirkan, dilihat, dijaga, jaga. Jadi yang paling bagus kalau ada anak-anak mulai diperkenalkan ke masjid saat menjelang balik, Nabi membatasi ya, sebelum masuk ke 7 tahun sudah boleh diperkenalkan. Ajak dia 2 tahun, 3 tahun, ya mungkin yang paling bagus mungkin sekitar 3 tahun, 4 tahun sudah mulai agak teratur. Tapi ingat satu hal, kita harus punya manajemen di masjid yang membuat anak-anak bisa tentram dengan ibadahnya. Kita tentram dengan ibadah. Saya sharing saja di masjid lain itu ada satu anak-anak, biasanya di luar. Dikasih karpet khusus. Di mereka tak masuk ke dalam. Di saat orang tua mau masuk ke masjid sudah tahu anak-anak di belakang. Jadi saat mereka sholat dengan dunia mereka. Karena mereka belum wajib, cuma untuk lihat saja. Kenal. Di dalam mainnya pun main di luar, tidak terganggu yang di dalam. Itu bagian pertama. Kecuali kalau sudah mulai mengerti ditanamkan, baru diambil oleh bapaknya. Ya, diberikan saf khusus di dalam masjid di samping bapaknya. Ya. Samping bapak jadi apik ngambil yang pojok sampingnya. Di orang tua tetap yang duluan-duluan saat pertama yang punya anak, bukan saat pertama begitu tuh. Saat pertama itu kan anak-anak yang balik. Di saat imamnya batal dia maju. Yang anak mundur di belakang, berikan saf. Bahkan boleh kalau ada anak dikhawatirkan gak bisa nyambung di saf yang lurus, boleh membuat saf sendiri di belakang dengan anaknya. Yang bisa kalian menjaga itu sah hukumnya. Sah. Ya. Walaupun yang terbaik menyambung, tapi dipastikan dia bisa dalam keadaan bisa diatur. Jadi ukuran pertamanya sediakan tempat yang khusus untuk anak-anak. Sekiranya belum bisa teratur untuk mengenalkan saja. Ya. Yang kedua kalau sudah mulai tenang bisa dibawa diajak di sampingnya. Tapi kalau dipastikan anak kita agak khusus beda dengan yang lain, aktif, gitu ya, dan luar biasa sedang bermain dan sebagainya, maka dicari celah-celah tertentu yang tidak bergabung dengan yang lain. Bisa bapak yang jalan-jalan salat duha ke masjid aja. Silakan anaknya mau jungkir balik juga kan biar bapak salat duha. Bapak bisa jadi mengganggu konsentrasi. Boleh salat duha. Jelas ya, di waktu-waktu tertentu yang bisa dibawa, tapi ada masanya.
Ada masanya. Dari ibu saya bacakan. Apabila anak belum balik meninggal, apakah masuk surga bersama orang tuanya? Apabila anak belum balik meninggal, apakah masuk surga bersama orang tuanya? Quran surah ke-52 ayat 21. Quran surah 52 ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Bila ada orang tua beriman, anaknya saleh beriman juga, maka kami kata Allah akan kumpulkan mereka di satu tempat di surga. Ini sudah jaminan Quran, bukan hadis lagi. Sudah jaminan Quran. Kalau ada orang tua beriman, anaknya belum balik, meninggal dunia, itu sudah tabungan saleh. Tapi jangan sampai anaknya masuk surga, ibunya ke neraka, bahaya. Karena ada anaknya ke surga, orang tua ke neraka, ada namanya Abu Jahal. Anak Abu Jahal namanya Ikrimah itu orang yang luar biasa, penunggang kuda yang paling handal. Wafatnya saat pembela Nabi. Ikrimah, anak Abu Jahal. Bapak ibu ke neraka, anak ke surga. Sebaliknya, bapaknya ke surga, ibu dan anak kompak ke neraka. Bapaknya namanya Nuh, ibu dan anaknya ke neraka, Kanan dengan anaknya. Itu berbahaya. Berbahaya. Hati-hati. Kita mau yang mana? Pilih mana? Makan roti nyata, makan ayam mimpi. Mendingan makan ayam kita, ya. Jadi dua kan yang baik. Apabila wanita apabila wanita sibuk di luar rumah dan ada izin dari suami, sementara suami suka nuntut, apakah berdosa istri itu sedang kegiatannya menyiarkan agama Islam? Ibu sekalian, hati-hati ibu ya. Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 34 sekali senyapnya dari jawaban. Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 34. Ibu mau gak jadi istri salihah? Baik ya. Ternyata cirinya dua bu. Bitnya dibalikan lagi. Jadi cirinya ada dua. Jadi ciri istri salihah itu ada dua, cuma dua di Quran, dari tutup banyak, tidak ditutup banyak. Yang pertama, An-Nisa 34, Fas-salihah, ciri perempuan yang salihah itu qanitatun, taat kepada Allah. Oke, taat kepada Allah dengan cara menaati suaminya pada yang baik-baik. Jadi ada taat, ada qanitat. Kalau taat itu ketaatan mutlak. Makanya taat kepada Allah itu selalu menggunakan kata taat. Wa atiiullaha wa atiiur rasul. Jadi kalau Allah minta, Rasul minta, jangan banyak tanya, lakukan. Tapi ketaatan istri pada suami itu digunakan kata qanitat. Kalau ibu ada yang namanya qanitat, artinya yang taat kepada Allah dengan menaati suami, tapi catatan pada yang baik-baik. Setiap suami minta yang baik, ma ngaji, siap, ma berhijab, siap, ma baca Quran, baik, ma tahajud, tidak ditunda, angkat misalnya, lakukan. Itu berlaku hadis riwayat At-Tirmidzi. Perhatikan hadis ini. Idza shallatil mar'atu sholatan. Kalau ada seorang perempuan muslim cuma sholat wajib saja, tidak pernah sholat sunnah selama hidup. Wa sholat sholat, dan dia cuma puasa Ramadan saja, tidak pernah puasa sunnah selama hidup. Wa hafidhat farajah, menjaga kehormatan dirinya, tidak selingkuh dia. Wa ata'at zawjah, kemudian menaati suaminya pada hal-hal kebaikan. Perhatikan. Qila laha yaumal qiyamati, akan dikatakan pada perempuan seperti ini di hari kiamat, udkhulil jannata min haitsu syi'ti, langsung aja masuk surga, enggak usah dihisab dari pintu mana. Amin, Bu. Ini cukup dengan nanti bakal cek dulu. Hanya dulu masalah, cek sebentar itu dulu. Jadi itu sebentar. Ditaat pada suami itu diikat pada yang baik-baik. Pada yang baik-baik. Sepanjang suami minta pada yang baik, wajib taat. Tapi kalau minta pada yang buruk, boleh menolak, tapi dengan cara yang lembut. Dengan cara yang lembut. Bisa, suami minta untuk melepas hijab, bukan taat, itu boleh. Boleh kok dengan cara yang lembut. Kan kita papa ada rapat nih, di rapat gak ada yang pakai jilbab, lepas aja jilbabnya. Cuma 5 menit ini, atau cuma 50 menit, boleh kan? Pak, ini ibu saya mengajarkan pakai jilbab, dijaga sampai sekarang sudah 40 tahun saya pakai. Papa sudah lepas dalam 4 menit. Bagaimana rasanya saya bicara pada ibu saya nanti yang telah wafat? Itu maksudnya enak. Dulu kita doakan suami supaya ada dalam kebaikan, kelembutan. Insya Allah itu boleh. Ya. Tapi ingat, kalau waktu jangan kasar. Bah, emang siapa kamu? Berbahaya. Kamu
kamu istri saya, emang kenapa? Nah ini juga masalah nih. Dan biasanya cara masuk yang tidak tepat, melahirkan banyak persoalan di rumah tangga. Ya, persoalan selanjutnya tentang mencari nafkah. Dan bekerja bedakan, ada bekerja dan mencari nafkah. Itu lain. Kalau mencari nafkah itu tugas laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Tugas nafkah tugas suami, bukan istri. Jika boleh istri mencari nafkah, dosa hukumnya. Dan suami itu berdosa. Nafkah tugas suami. Di rumah ada 5 orang, suami 1, perempuan istrinya 1, anaknya 3 bisa. Ketika suami mencari saja, rezeki 5 orang diturunkan. Quran surah 51 ayat ke-22, wa fis sanati rizqukum wa ma tu'adun. Rezeki akan dilangit, dijanjikan untuk dikasih. Kalau suaminya tidak dapat semua. Hati-hati, perempuan yang mencari nafkah, sementara suaminya masih ada. Perempuan yang cari nafkah, maka ketika dicari itu rezeki yang diturunkan cuma rezeki istrinya saja, yang lain tidak. Karena itu kalau perempuan mencari nafkah itu sering banyak persoalan dalam kehidupan. Karena rezeki selalu tak cukup, selalu tak cukup. Beda dengan kerja, kalau kerja lain. Bisa, suaminya cari nafkah, istrinya misalnya ada yang hobi jualan, hobi macam-macam kerja, itu masih sah, boleh, asalkan tidak menentukan dan meninggalkan kewajiban yang berlaku bagi istri di rumah tangganya. Itu syaratnya. Karena bahasa riwayatnya kalau kamu bekerja nanti berat, ada tanggung jawab. Maka silakan kalau ibu misalnya ada aktivitas yang tidak mengganggu kepentingan di rumah tangga, ada anak yang harus dirawat, kebutuhan suami dan sebagainya, itu sah, silakan. Tapi sepanjang itu mengganggu hal-hal tadi, mohon maaf, hak suami terabaikan, kehidupan rumah tangga jadi goyah, maka seimbangkan kehidupan. Bapak pun saat menjadi suami itu sudah siap menunaikan tugas suami, berjanji pada Allah itu. Di pemimpin salah kalau untuk isi kerja dalam arti nafkah salah total. Karena disebut rijal, pemimpin dalam rumah tangga dan spiritualnya. Bapak di masjid ditajudin, boleh jadi makmum, tapi di rumah kan jadi imam. Bagaimana bisa jadi imam yang baik kalau nggak tahu yang disampaikan? Ingat poin. Karena itu mari kita perbaiki seluruh kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan ini Allah memberikan kemuliaan kepada kita semua. Ya, baik. Silakan mudah-mudahan perbanyak belajar Bapak Ibu. Kalau kita hari ini belum sempat baca Quran, besok kita baca. Kalau belum hafal, cucu anaknya harus hafal. Ya. Bahkan sekarang yang dicari penghafal Quran itu lebih mudah karena dulu. Orang kemarin dalam cerita itu seorang kiai punya anak perempuan, kami lama 3 orang. Insyaallah. Kiai bagus, anaknya cantik, bagus, hafid lebih lama. Itu dicek Quran. Pertama ada siapa nama Anas Pak. Anas dia udah baca Anas. Yang cek maknanya dibaca Anas. Bagus. Anak kedua nanti siapa? Saya Tolik Pak. Udah baca Tolik sesuai namanya. Dibaca bagus. Yang ketiga belum ditanya juga baca. Kamu siapa? Saya Imran Pak. Nah ini kan sampai 200 ayatnya. Tapi punya hafal juga. Tapi panggilan sehari-harinya puluh bagi. Ini masih yang gak saya pengen sampaikan. Kalau mau harus berdekat dengan Quran, baik, sholat yang baik, sholat yang buat kemudian diikuti. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kalau ada sesuatu yang belum sempat saya sampaikan. Karena keterbatasan waktu, teman-teman masih ada di server. Ya, ada lagi yang bisa sampaikan. Kalau mau ke sana silakan. Kita akan bahas tentang sifat hakikat sholat. Hakikat sholat dalam kawan Muhammad. Apa fungsinya sholat? Jangan-jangan kita perubahan waktu sholat karena tidak fungsi sholat. Itu yang mau kita bahas. Untuk kajian hari ini kalau kita tidak memahami maksudnya, kalau salah itu bukan kesalahan saya. Tolong tinggalkan pendapat saya sebenarnya dan maafkan saya. Ambil pendapat